Jangan pernah menjelaskan dirimu pada siapapun, karena yang menyayangimu tak memerlukan itu, dan yang membencimu tak akan peduli. Sus. Oh, watashi no ako aishi no apodemete M4. Keesokan harinya, di ruangannya, Sherry diperlihatkan sedang hulang-hulang kepikiran perkataan ayahnya kemarin. Ini pasti hadiah untukmu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia pasti menunggu jawaban darimu. Dia pun memakan coklatnya. Saat pulang sekolah, Kageno sedang berjalan dan dihampiri Nu. Dia adalah anggota Shadow Garden. Saat duduk di kursi, dia pun bilang, apapun yang kami lakukan, kami tidak bisa mengorek informasi dari pria yang kutangkap semalam. Dan saat Kageno melihat poster, dia teringat dengan kedua temannya yang mendaftarkan dia di kompetisi berpedang tanpa sepengetahuannya. Karena kedua temannya lagi cedera, jadi mereka gak bisa ikutan. Akhirnya terungkap, ternyata yang membuat onar di ibu kota dan mengaku sebagai Shadow Garden adalah salah satu cabang sekte Diablo, yaitu Diablo Childers. Dan tujuan mereka adalah memancing Shadow keluar. Dan beberapa hari lalu di ibu kota ada kabar kemunculan Children Priest atau salah satu ketua dari Diablo Children. Dia dipanggil Rex, sang permainan pengkhianat. Kageno pun pergi dengan gaya sok keren. Keesokan harinya, di kompetisi pertarungan pertama yang dimenangkan oleh Clara atau kakaknya Kageno, dilanjut dengan pertarungan Kageno melawan Rose Ariana atau si ketua OSIS, dan kemampuan pedangnya juga tidak bisa diremehkan. Di dalam pertandingan, Kageno bertingkah seperti biasa, berpura-pura jadi figuran yang pantang menyerah. Dijatuhkan langsung bangun lagi sampai berkali-kali. Namun akhirnya saat Rose melakukan ancang-ancang untuk mengeluarkan jurus andalannya, wasit pun memisahkan mereka dan pemenangnya pun Rose Ariana. Saat berjalan, muka Kageno penuh dengan perban dan ditanya si Sherry, "Kamu baik-baik saja?" Mereka pun ngobrol di pinggir jalan sambil ngopi dan akhirnya mereka pun berteman. Saat sore hari menjelang malam disambut senja, Sherry di ruangannya merasa aneh. Kenapa dia merasa khawatir pada Kageno? Meskipun Kageno bilang dia akan pergi ke dokter, dia merasa wajar karena mereka sudah berteman. Dia pun memutuskan akan menjenguknya, tapi dia ingat hubungan Kageno dengan Alexia. Dia pun memutuskan untuk bertanya dulu kepada Alexia karena dia tidak mau dia harus mencintai Kageno, namun Kageno mencintai orang lain. Dan betapa senangnya Sherry setelah mendengar bahwa mereka sudah putus. Keesokan paginya, di waktu pembelajaran pagi, di bawah bangunan gedung sekolah ada sekelompok orang yang mengaktifkan gelembung penyegel sihir. Di kelas pun tidak ada yang menyadari kecuali Kageno. Setelah itu tiba-tiba ada sekelompok orang berjubah hitam yang mengaku-ngaku sebagai Shadow Garden memasuki kelas Kageno, dan mereka bilang sekolah sudah terkepung. Saat Rose mau menyerang, namun tiba-tiba sihirnya lenyap.
Akhirnya orang berbaju hitam pun menyerang, dan pedang Ros pun patah karena tanpa sihir. Akhirnya si orang berjubah hitam pun melakukan serangan kedua. Di saat bersamaan, Kageno pun bersandiwara sebagai figuran yang berkorban diri dan lari untuk menghalangi tebasan orang itu. Dan dia pun berpura-pura mati. Ros pun terlihat sedih dan berterima kasih pada Kageno. Para murid diperlihatkan berkumpul di sebuah aula dan Kageno yang terlihat terkapar di kelasnya dengan berlumuran darah. Namun tangannya yang memukul-mukul dadanya sampai ia sadar dan bilang, "Aku berhasil, rencana karakter figuran menghentikan jantung selama 10 menit. Ternyata itu adalah jurus menghentikan jantung dengan sihir. Tapi meskipun jantungnya berhenti, tapi dia masih menyimpan darahnya di otaknya dan beresiko tinggi jika salah langkah." Dia pun mulai bergerak. Di kamarnya, Seri terlihat sedang meneliti artefak sihir, tapi tiba-tiba ada seseorang masuk menerobos jendela dan mengaku-ngaku sebagai Shadow Garden. Ternyata itu adalah Rex, sang permainan pengkhianat. Dia berniat merampas artefak yang sedang Seri teliti. Namun saat Rex mau nyerang Seri, tiba-tiba kesatria berjubah merah menahannya. Seri pun disuruh lari selagi mereka menahannya. Diperlihatkan Kageno sebagai Shadow sedang diam di atas atap gedung sambil membaca situasi dan membantai prajurit musuh satu persatu. Dia pun melihat Seri yang sedang berlari kesusahan. Dia pun menolongnya sambil menjatuhkan pasukan musuh satu persatu. Tapi Seri tidak menyadarinya karena Kageno melakukannya sambil bersembunyi. Di sebuah ruangan, Seri menemukan sebab satu sekolah mendadak tidak ada yang menggunakan sihir. Itu karena artefak sihir yang berbentuk mata sedang diaktifkan, dan itu dapat menyedot sihir di sekitarnya. Lalu jika energi sihirnya sudah menumpuk begitu banyak, maka bisa meledak dan dapat menghancurkan sekolah. Dan ternyata artefak sihir yang sedang diteliti Seri bisa mengendalikan artefak mata itu. Mereka pun berencana menuju ke aula lewat bawah tanah. Tapi untuk menyempurnakan artefak yang sedang diteliti Seri, mereka harus mengambil sesuatu dari ruangan Seri. Dan Kageno pun pergi mengambilnya sendirian. Saat dalam perjalanan, Kageno bertemu dengan Rex dan pasukannya yang sedang mencari Seri. Tapi Kageno langsung membantai pasukannya lalu membunuh si Rex dengan mudahnya. Saat di ruangan Seri, Kageno bertemu dengan Nu, dan ternyata salah satu kesatria berjubah merah yang menahan Rex dari Seri adalah tunangan Nu. Namun dia telah tewas dibunuh Rex. Dan ternyata Shadow Garden sudah siap untuk bertarung. Namun hanya 7 bayangan saja yang bisa bertarung seperti biasa, karena penetral sihir sedang diaktifkan. Dan Gamalah yang menjadi komandannya. Bahkan pasukan kerajaan juga ikut campur. Kageno pun menjelaskan pada Nu untuk apa bahan-bahan itu, dan mereka akan bergerak setelah matahari terbenam. Kageno pun pergi membawa bahan-bahan itu.
Pasukan kerajaan dan Shadow Garden pun terlihat sedang bersiap-siap untuk penyerangan, dan Sherry pun terlihat sedang menyempurnakan artefak itu.